Ada kabar yang kurang menggembirakan dari timur Indonesia karena PSBS Biak, tim kebanggaan dari masyarakat Biak Numfor dan juga Papua, resmi terdegradasi dari Super League menuju ke kasta kedua sepak bola Indonesia atau Championship untuk musim depan. Kekalahan dari Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo membuat Badai Pasifik ini harus menutup peluang mereka untuk bertahan di Super League musim depan. Padahal kalau kita lihat PSBS Biak di musim sebelumnya itu mereka tampil cukup bagus ya. Mereka bukan hanya bisa bertahan di kasta tertinggi, tetapi juga mereka bisa finish di peringkat yang cukup bagus di papan tengah. Tapi sayang sekali di musim ini dengan banyaknya masalah yang mereka hadapi dan akhirnya itulah yang membuat mereka harus menerima kenyataan pahit harus terdegradasi setelah 2 musim berada di kasta tertinggi. Dan ini kalau misalkan di pekan ke-27 Championship nanti Persipura Jayapura itu lolos otomatis ke Super League dengan mungkin berharap PSS Slemannya imbang atau kalah, ini berarti kontradiktif sekali ya kejadiannya karena PSBS Biak resmi terdegradasi, sementara di sisi lain kalau misalkan Persipura lolos otomatis maka akan ada perayaan untuk menyambut kembali Persipura Jayapura di kasta tertinggi. Jadi di satu sisi PSBS Biak terdegradasi tapi di sisi lain Persipura naik ke kasta tertinggi. Padahal ini kan masih dalam satu wilayah yang sama yaitu di Papua. Tetapi ada dua perasaan yang berbeda ya yang dialami. PSBS fans dari PSBS Biak mungkin sedikit kecewa dan juga sedih karena turun ke kasta kedua, tapi di sisi lain supporter dari Persipura Jayapura merayakan keberhasilan dari Mutiara Hitam. Tapi tentu saja PSBS Biak ini sudah sudah berusaha sekuat mungkin di musim ini untuk bisa bertahan meskipun hasil akhirnya ya mereka harus menerima kenyataan pahit tersebut. Kalau kita lihat di mungkin di pertengahan musim ya sebenarnya PSBS Biak itu sudah berhasil untuk bertahan di zona aman gitu ya di peringkat 15 dan mereka terhindar dari zona merah. Tapi sayang sekali semakin menuju akhir musim permasalahan yang gua baca di berita itu semakin banyak dan akhirnya mereka sampai pekan ke-31 ini terus turun dan mereka terdampar di dasar klasemen dan akhirnya harus terdegradasi ke kasta kedua. Dan untuk musim depan sayang sekali ini wakil Papua terdegradasi dan di satu sisi Persipura punya peluang untuk promosi. Kalau misalkan PSBS Biak bisa bertahan di kasta tertinggi, ini akan tercipta derby Papua. Padahal itu kalau ada derby Papua di kasta tertinggi, wah itu seru sekali itu. Sudah lama gak menyaksikan adanya derby Papua di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kalau dulu kan sering ya kita menyaksikan, apalagi yang dulu-dulu di zaman ISL ketika Persiwa masih berjaya itu di 2008, 2009 itu kan derby Papua selalu sengit. Padahal kalau PSBS Biaknya masih bertahan musim depan di Super League, Persipuranya naik ke kasta tertinggi, itu akan ada derby Papua yang sangat menarik untuk ditonton. Tapi mungkin sedikit kabar baiknya adalah ketika PSBS Biak wakil satu-satunya dari Papua di kasta tertinggi musim ini harus terdegradasi untuk musim depan. Kabar baiknya adalah Persipura punya peluang besar untuk naik ke kasta tertinggi. Jadi untuk perwakilan dari Papua itu masih tetap ada karena Persipuranya berpeluang. Semoga saja dan ini selalu gue doakan Persipura semoga bisa naik ke kasta tertinggi untuk musim depan karena ini Papua sudah kehilangan satu tim di Super League musim depan yaitu PSBS Biak, jadi harus ada gantinya ini untuk tetap untuk tetap menjadi wakil dari timur Indonesia. Dan apalagi Persipura dengan 4 bintang dengan segudang prestasi tentu saja sangat dirindukan untuk kembali berkompetisi di sepak bola dengan level tertinggi itu. Jadi ini sayang sekali ya, sekali lagi PSBS Biak mereka punya beberapa permasalahan termasuk finansial yang akhirnya itulah yang membuat mereka harus terdegradasi dan bahkan lebih parahnya lagi katanya ada pemain yang sampai pulang ke negaranya ya karena ada masalah di timnya gitu.
Padahal secara kualitas pemain asing yang didatangkan beberapa di antaranya cukup bagus. Ada Ruyeri Blanco, kemudian ada Kadu, itu kan pemain-pemain yang punya kualitas gitu ya. Bahkan kalau mungkin nanti di musim depan ini pemain-pemain seperti ini itu sepertinya sudah dilirik oleh tim lain di Super League ya, karena kualitasnya sangat bagus. Kadu ini kan kiper yang cukup kuat. Dia kalau tidak salah pernah memperkuat timnas Angola ya. Kemudian dia juga mantan pemain dari Porto. Dan Ruyeri Blanco juga ini pemain yang luar biasa. Jadi ini mungkin bakal bakal dilirik nih oleh tim-tim lain di musim depan gitu. Pemain-pemain yang punya potensi bagus dari PSBS Biak. Dan mungkin faktor dari PSBS Biak kenapa terdegradasi selain dari masalah-masalah itu adalah menurut gua ya, ini kurangnya dukungan langsung dari masyarakat karena kan PSBS Biak tidak bermain langsung di Biak. Jadi mungkin tidak ada motivasi atau kurangnya motivasi dari PSBS Biak sehingga mereka akhirnya tidak menemukan performa terbaiknya sampai pekan ke-31. Padahal ya mereka sudah cukup bagus gitu ya, di pertengahan musim bisa berada di peringkat 15, itu kan berarti terhindar dari zona merah ya. Tapi sayang sekali menuju akhir musim mereka gagal mempertahankan peringkat tersebut dan akhirnya mereka harus menerima pil pahit. Dan semoga PSBS Biak bisa pulih kembali seperti di musim 2023-2024 ketika mereka menjadi juara di kasta kedua, promosi lagi. Dan masyarakat Papua tentu saja akan mendoakan semoga PSBS Biak kembali ke kasta tertinggi dan Persipuranya tetap di kasta tertinggi, Persipura juga di kasta tertinggi, dan terciptalah nanti derby Papua yang mempertemukan Persipura dan PSBS Biak. Dan semoga itu terjadi teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus memberikan doa dan dukungan kepada tim kebanggaan kalian, khususnya yang nonton video ini dari timur Indonesia, karena ini kan video khusus PSBS Biak ya. Jadi saya mohon teman-teman berikan dukungan kepada tim kebanggaan kalian, PSBS, Persipura, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya.